Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Zaini MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Matematika Kimia. Perkenalkan, saya Safitri Awalia dengan NIM 2108111012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai vektor. Sebelum kita bahas-bahas soal, kita harus tahu dulu nih pengertian vektor itu apa. Vektor adalah ruas garis yang memiliki besaran atau panjang ataupun nilai dan arah tertentu. Vektor ditulis dengan menggunakan lambang huruf kecil yang dicetak tebal atau huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Di situ saya udah terapin ya. Perhitungan vektor ini digunakan pada perpindahan, kecepatan, gaya, percepatan, dan lain-lain. Lihat gambar ya. Di sini ada sumbu A, ada titik A dan titik B. Titik A dinamakan titik pangkal vektor, sedangkan titik B dinamakan titik ujung vektor. Jadi dari A itu ke B ya, tidak bisa dibolak-balik B ke A kayak gitu, itu tidak bisa. Lalu yang kedua ada jenis-jenis vektor. Ada 4 jenis vektor itu. Yang pertama ada vektor 0, yaitu suatu vektor yang panjangnya 0 dan tidak memiliki arah vektor yang jelas. Jadi nggak tahu arahnya mau kemana nih. Itu. Yang kedua ada vektor posisi, yaitu suatu vektor yang posisi titik awalnya di 0,0, jadi di pojok ya. Sedangkan posisi titik ujungnya di satu titik tertentu. Jadi seperti ini. Ini kan dari sini, dari pojok sini. Ini harusnya lurus ya. Kemanapun titiknya kemana aja gitu. Lalu yang ketiga ada vektor satuan, yaitu suatu vektor yang panjangnya sebesar arah satuan. Yang keempat ada vektor basis, yaitu suatu vektor yang panjangnya satu satuan tapi arahnya searah dengan sumbu. Oke, lanjut ke operasi hitung vektor. Ada 3 cara untuk menghitung vektor. Yang pertama ada penjumlahan vektor. Ini ada contohnya ya. Misalkan anggota vektor A, XA, YA, dan ZA, dan anggota vektor B, XB, YB, dan ZB. Maka penyelesaiannya seperti ini. XA ditambah XB, YA ditambah YB, ZA ditambah ZB. Ingat ya, atas sama atas, tengah sama tengah, bawah sama bawah. Lalu yang kedua ada pengurangan vektor. Misal, anggota vektor A, XA, YA, ZA, dan anggota vektor B, XB, YB, dan ZB. Maka, cara penyelesaiannya ini seperti ini. Kalau tadi ditambah ini kan tengahnya jadi tambah kan. Kalau ini pengurangan, jadi tengahnya diganti jadi pengurangan. Jadi XA min XB berapa, YA dengan min YB berapa, ZA dengan min ZB berapa. Lalu yang ketiga ada perkalian vektor. Misal anggota vektor A, A1, A2, dan A3, dan anggota vektor B, B1, B2, dan B3. Maka vektor A dikali vektor B sama dengan A1 dikali B1 berapa, terus ditambah. Ingat ya, ditambah ya. Ditambah A2 dikali B2 berapa, ditambah A3 dengan B3 berapa. Seperti itu. Supaya paham, kita kerjain contoh soal dulu. Diketahui anggota vektor A 1, P, dan 3, anggota vektor B min 1, 2, dan min 3, dan anggota vektor C 4, 7, 0. Jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka hasil dari 2A ditambah
min C sama dengan, nih kita kan nggak tahu nih P-nya berapa, jadi kita harus cari tahu dulu P-nya berapa. Karena di sini vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka ininya jadi kali. Nah, kita substitusiin, lalu didapat nih 1 dikali min 1 berapa? 1 dikali min 1 ditambah P2 ditambah 3 kali min 3 sama dengan 0. Ingat ya, ditambah nih. Tadi kan kita udah ini perkalian itu pasti nanti ditambah. Oke, 1 kali min 1 sama dengan min 1, P dikali 2 sama dengan 2P, 3 kali min 3 jadi min 9. Ini kan kalau misalnya dijabarin lagi kan hasilnya min 1 ditambah min 9 itu kan jadi min 10. Ini 2P. Jadi kayak gini kan, 2P min 10. Nah, pindah ruas nih, jadi 2P sama dengan 10. Yang tadinya 10-nya minus jadi positif. Jadi P sama dengan 5. Kenapa kok bisa 5? Jadi 10 dibagi 2 ya 5. Ini. Maka anggota vektor A 1, 5, dan 3. Kita udah tahu nih P-nya berapa. Lanjut yang tadi, soal yang tadi, dimana 2A ditambah B min C. Ini harusnya 2-nya di luar dalam kurung ini ya. Ini kan 2A, berarti kan dikali kan. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 5, 10. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Yang tadi yang B, C itu tinggal substitusiin. Jadi ingat atas sama atas, tengah sama atas, bawah sama bawah. Jadi 2 ditambah min 1 dikurangi 4. 10 ditambah 2 min 7. 6 ditambah kali min 6 ditambah min 3 dikurangi 0. Jadi 2 dikurangi 1 plus sama min kan min ya hasilnya. 2 min 1 min 4. Jadi hasilnya min 3. 10 ditambah 2, 12. 12 dikurangi 7. Jadi hasilnya 5 positif. 6 dikurangi 3 dikurangi 0. Jadi hasilnya 3. Oke, seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.